sudah. Terima kasih banyak semuanya. Profesi saya selain pengacara, saya juga dosen. Hukum itu Allah akan ada revisi. Ya, akan ada revisi. Kami termasuk tim di dalamnya. Yang insya Allah akan dimasukkan mengenai keseluruhan hukum. Sebagai suatu perwakilan negara melakukan satu pelayanan tahanan di rumah tahanan kelas 2B Bengkulu, mulai daripada kunjungannya Bapak perhatikan, sidang online-nya saya lihat Bapak perhatikan, makanannya, kesehatannya, pelayanan hukumnya, termasuk penyuluhan hukumnya, bantuan hukumnya, dan yang terakhir Pak, menjaga keamanannya. Dapat kesempatan sama untuk mendapatkan asimilasi, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, untuk mendapatkan cuti bersyarat, untuk mendapatkan remisi. Hanya 3 syarat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rubero. Kembali lagi kita berjumpa di studio Rubero Podcast. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari jauh, dari Jakarta, ya Pak ya? Siap. Ya jauh kalau kita jalan kaki, tapi kalau dari pesawat 1 jam aja Pak ya. 1 jam aja dari pesawat. Oke. Ya, syukur alhamdulillah Pak Teguh sekarang sudah hadir di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bengkulu. Yeah. Saat ini ada di ruangan podcast, studio podcast Rutan kelas 2B Bengkulu. Gimana Pak perjalanan pada hari ini? Alhamdulillah lancar. Ya, tidak ada getaran-getaran yang boleh dikatakan mau Pak Farizal kemarin ini sempat tertunda landing di Palembang lebih dulu. Iya. Alhamdulillah lancar tadi 1 jam. Jadi on time. On time ya. Begitu ya. Bahkan ada yang balik lagi Pak ke Jakarta. Oh begitu. Subhanallah. Nggak bisa landing ke Bengkulu, akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Oh. Oke, Pak Teguh. Iya. Hari ini datang ke Bengkulu dalam rangka apa Pak? Oke. Saya sapa dulu nih. Oke, siap. Untuk Boleh. Rubero ya. Ya, Rubero Iya, Podcast. Rubero Podcast. Alhamdulillah saya Teguh Imanto sebagai koordinator pelayanan tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan datang ke sini untuk melakukan supervisi mengenai akses layanan bantuan hukum kepada tahanan miskin. Begitu juga kita juga melihat bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Karena tusi saya seperti itu. Saya di bawah Direktorat Pelayanan Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara. Jadi salah satu koordinatornya daripada direkturnya itu saya dari 4 koordinator. Siap. Jadi Pak Teguh ini adalah koordinator pelayanan tahanan. Iya. Tadi Bapak singgung terkait dengan bantuan hukum, Pak. Iya. Bantuan hukum untuk tahanan. Iya. Jadi seperti apa tuh Pak? Bantuan hukum itu seperti apa? Biar dijelaskan Pak agar Sobat Rubero semua mengetahui. Siap, Pak Karutan. Jadi begini Pak Karutan, kita bicara mengenai regulasi lebih dulu. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 mengatakan bahwa setiap orang mempunyai persamaan di depan hukum atau equality before the law. Dengan persamaan di depan hukum itu sendiri, mereka yang mampu mungkin akan menyewa pengacara. Mereka yang mampu mungkin juga akan diberikan ada konsultasi hukum dengan biaya sendiri. Tapi bagaimana tidak mampu? Yang berhadapan dengan perkara pidana, perkara perdata, maupun pengadilan tata usaha negara. Kan begitu? Secara umum di Undang-Undang Nomor 16 2011 diatur seperti itu. Muncul kenapa ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan? Karena ada yang harus kami layani, yaitu tahanan miskin. Kenapa disebut tahanan miskin itu sendiri? Kalau dasarnya disebutkan tahanan miskin itu, kalau secara realnya tidak dapat dia secara normal makan 3 kali sehari, tidak mempunyai rumah tempat tinggal tetap, tidak mempunyai pekerjaan tetap.
yang dibantu full oleh negara banyak. Kalau di Jakarta, mohon maaf nih, ada kartu Jakarta Pintar, Oh, Jakarta. ada bantuan sosial, Iya, iya, iya. langsung tunai, BLT itu, dan ada yang lain-lainnya. Itu dia. Itu yang dikatakan memang tahanan, kalau apabila dia memang menghadapan dengan pidana, itu yang bisa dibantu sama kita, tahanan miskin. Begitu juga perdata di rumah tahanan negara. Jadi semua tahanan itu Iya. tidak sama Pak ya, tidak bisa Iya. kita samakan ya. Iya. Tingkat ekonominya Pak ya. Iya, Yang betul. mampu ya bakal Iya. menggunakan pengacara Iya. sendiri Pak ya. Iya. Jadi yang tidak mampu sekarang negara memfasilitasi adanya bantuan hukum Iya. gitu Pak ya. Atau organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi. Oh, jadi lembaga bantuan hukum tuh terverifikasi dulu Pak ya? Iya, Oh. karena ini merupakan suatu surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Siapa yang membuatkan bisa terakreditasi, terverifikasi? Setiap daerah itu di kantor wilayah ada pelayanan hukum. Ada pelayanan hukumnya. Itu yang mengumpulkan syarat-syaratnya, yang mempunyai tugasnya Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta. Itu dia. Setelah lulus daripada verifikasi, dia juga ada akreditasinya. Yang dikatakan A, dikatakan B, dan dikatakan C. Dengan kategori dia punya bisa melakukan pendampingan kepada tahanan yang bisa memerlukan untuk pendampingan hukum. Kategori A mungkin bisa dia sampai punya pengalaman sampai 50 klien. Kategori B 30, kategori C mungkin cukup 10 pengalaman-pengalaman itu. Jadi dikategorikan dan disesuaikan dengan budget anggaran yang ada di BPHN. Oh gitu. Begitu, Jadi iya. memang LBH ini, lembaga bantuan hukum ini memang sudah ada dari negara di budget Pak ya? Iya. Sudah ada anggaran ya Iya. Pak ya? Oh, Begitu. kalau untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, Ya. itu lembaga bantuan hukumnya sudah banyak nggak Pak yang terakreditasi? Alhamdulillah saya lihat ada 13. Oh ada 13? Iya, ada 13. 13. Ada yang terakreditasi A, kalau nggak salah yang dari Uniba. Ya kan, alumni Uniba itu akreditasinya A itu. Oh, gitu. Yang Muhammadiyah itu. Iya, iya. Ya, terusnya ada yang akreditasi B dan ada beberapa yang C. Begitu. Kalau nggak salah A-nya 1, B-nya 1, C-nya 11. 11. Dan itu menyebar di seluruh Provinsi Bengkulu, bukan hanya di Bengkulu kota aja. Oh bukan di Bengkulu Kota. Iya. Jadi di kabupaten-kabupaten juga Iya, ada Pak ya? iya. Lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi Pak. Iya, begitu. Jadi untuk informasi juga Iya. dari anggota-anggota kita di Rutan Bengkulu, dari staf-staf kita juga melaporkan, kita Rutan Bengkulu sejauh ini juga sudah bekerja sama Pak. Iya. Sudah bekerja sama dengan beberapa LBH Iya. untuk melakukan pendampingan. Siap. Iya, iya, Syukur iya. Pak ya. Iya, Semoga nanti Rutan Bengkulu Pak ya kedepannya dapat bekerja sama dan ada LBH lain yang terakreditasi. Siap. Sehingga dapat membantu meringankan Iya. tahanan yang memang di kategori tidak mampu Pak ya. Iya, begitu. Untuk melakukan Dan perlu ingat juga Pak Karutan bahwa pelaksanaan ini dikatakan negara hadir. Jangan disampaikan bahwa itu negara tidak hadir semua sampai ke lini-lini. Gimana tuh maksudnya negara hadir tuh gimana? Dengan adanya OBH, Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi seluruh Indonesia yang bisa membantu tahanan miskin, itu bukti daripada negara hadir. Oh. Mohon maaf Pak Karutan di sini sebagai suatu perwakilan negara Siap. melakukan satu pelayanan tahanan di rumah tahanan kelas 2B Bengkulu. Mulai daripada kunjungannya Bapak perhatikan, sidang online-nya saya lihat Bapak perhatikan, makanannya, kesehatannya, pelayanan hukumnya, termasuk penyuluhan hukumnya, bantuan hukumnya, dan yang terakhir Pak, menjaga keamanannya. Itu negara hadir Pak. Negara hadir tuh Pak. Iya, di situ mencerminkan bahwa sedekat nadinya itu negara dengan mereka Pak. Iya, iya. Nah, Tanpa itu kita dia. sadari Pak. Tanpa kita mereka sadari seperti itu. Jadi kalau Pak Teguh melihat kegiatan tadi, kita habis berkegiatan dengan LBH, beberapa LBH, kita Iya. hadirkan juga audiennya, Iya. tahanan-tahanan. Gimana Iya. Pak pendapat Bapak terkait dengan kegiatan bantuan hukum di Rutan? Apakah Iya. berjalan baik? Iya. Apa gimana Pak? Iya, karena di sini saya katakan saya melakukan supervisi, untuk pelaksanaan ini sendiri sudah berjalan baik. Tidak lepas daripada seorang leadership. Leadership mungkin Pak Farisal di sini kan, itu yang bisa melakukan suatu manajerial semua lini yang saya sebutkan tadi 5 hal itu sendiri. Tahanan KPI juga berkomunikasi tadi sangat intens sekali,
pertanyaannya juga menggelitik sekali. Menggelitik, Pak, ya. Dan ternyata mereka juga selalu diberikan sosialisasi. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sedikit bocoran, Pak. Waktu kita juga mempersiapkan 4 peraturan pemerintahnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kenapa begitu? Supaya nanti dalam membaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sekaligus melaksanakannya sudah ada tuntunannya. Oh, Itu dia. izin Pak. Jadi kalau berbicara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, undang-undang ini baru disahkan kemarin, Pak, ya? Iya. Baru disahkan, Siap. menggantikan undang-undang lama yang tahun 1995 nomor Iya. 12, Pak, ya? Iya, siap. Oh, gimana Iya. tuh, Pak, perjalanan undang-undang nomor 2 ini ke depannya? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa undang-undang yang baru ini telah disahkan pada tanggal 3 Agustus 3 Agustus, Pak. tahun 2022. Banyak perubahan, Pak. Banyak perubahan, Pak. Kalau memang sekarang ini sudah tidak ada non-diskriminatif. Manis. Seluruh warga binaan yang berhadapan dengan hukum itu memang harus kita layani. Tidak ada lagi ada pemisahan kasus-kasus tertentu yang harus dilayani dengan pengetatan tertentu. Seperti pada, mohon maaf, kembali lagi, seperti PP 99 yang mesti ada justice collaborator yang ada di pasal 34A untuk usulan remisi, di pasal 43A untuk usulan PB, itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang jelas ini sudah lebih boleh dikatakan non-diskriminatif, tidak ada pembedaan. Di pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 itu jelas seluruh warga binaan bisa dapat kesempatan sama untuk mendapatkan asimilasi, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, untuk mendapatkan cuti bersyarat, untuk mendapatkan remisi. Hanya 3 syarat, Pak. Warga binaan itu sendiri atau tahanan atau narapidana itu sendiri Gimana tuh, Pak? antara memenuhinya. 1, dia bisa mengikuti pembinaan dengan baik. Mengikuti pembinaan. Iya. Yang kedua, dia bisa memenuhi dalam artian keamanan yang baik. Yang ketiga, dia berubah setelah dilakukan suatu assessment oleh asesor. Jadi perubahannya itu signifikan, Pak. Iya. Jadi ada tool psikologi di situ. Nah, remisi aja juga harus dilakukan wawancara atau assessment dengan tool yang ada. Iya. Dan jangan dikhawatirkan, Pak. Seperti nanti ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Bimkemas juga sedang mempersiapkan orang-orang asesor. Jadi mungkin di UPT Bapak sudah disiapkan untuk asesor. Jadi tidak berkaca aja atau bersandar aja dengan yang ada di Bapas sebagai PK. Jadi optimalisasi itu selalu berjalan, Pak. Kenapa? Perbaikan tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik ke depan. Itu kata kuncinya, Pak. Itu harapan Iya. kita semua, Pak. Harapan kita semua. Harapan kita semua dengan undang-undang yang baru, maka pemasyarakatan Siap. akan memasuki era baru. Siap. Tidak ada diskriminatif tadi, Pak, ya. Siap. Tidak ada diskriminatif, semua warga binaan kita perlakukan sama, Pak. Siap. Jadi tidak seperti halnya ketika masih ada PP 99, Iya. ada beberapa kategori Iya. kasus yang sulit untuk mendapatkan integrasi. Siap, iya, siap. Iya. Jadi harapan secara besar, Pak, harapan secara global Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke depannya seperti apa, Pak? Iya. Mungkin Pak Karutan sama-sama kita ketahui apa yang menjadi 3 kunci keberhasilan pemasyarakatan. Siap. Apa yang disampaikan Pak Dirjen. Dan plus 1, 3 kuncinya. 1, deteksi dini. Deteksi dini, Pak. 2, berantas narkotika. Yang ketiga, koordinasi atau dengan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir plus 1-nya itu boleh dikatakan back to basic. Back to basic. Apa itu back to basic? Yang kita katakan, kita yang 1, 2, 3 mungkin udah jelas semua. Yang kembali ke back to basic itu tahu tugas kita, tahu regulasi kita, apa yang kita harus lakukan. Kenapa? Setiap tahun, awal tahun kita selalu membuat suatu rencana, target kinerja yang tertulis di setiap pegawai, sasaran kerja pegawai. Dan setiap hari ditulis di dalam jurnal harian. Itu mesti in the line. Apalagi di tahun 2023 nanti itu antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan sampai UPT itu in the line semua, Pak. Jadi tidak ada yang agak bengkok-bengkok. Itu yang diharapkan untuk kedepannya, Pak. Jadi pemasyarakatan itu akan terus memperbaiki diri untuk lebih tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik. Sobat Rubero sekalian, sangat detail dan banyak sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan
untuk pemasyarakatan ke depannya, terutama kegiatan beliau pada hari ini terkait dengan supervisi bantuan hukum di Rumah Tanah Negara Kasubdit Bengkulu. Dan disampaikan juga sama beliau tadi harapan ke depannya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar terciptanya tata kelola Pak, pemasyarakatan yang lebih baik. Yang lebih baik seperti halnya disampaikan Pak Dirjen, 3 Iya. hal Pak ya, 3+1 Pak. Iya. 3+1 deteksi dini, Iya. berantas narkoba, sinergitas dengan aparat penegak hukum, dan plus satu back to to basic Pak ya. Iya. Semoga pemasyarakatan kedepannya lebih maju, lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Pak Teguh atas kehadirannya di studio podcast Rutan Bengkulu Malam. Luar biasa saya diundang begini. Iya. Terima kasih Pak Karutan. Semoga Ya. apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat untuk Amin. semuanya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Ya.